pagi. Apa kabar anak MEM semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini pertemuan pertama kita dalam Google Classroom. Nah, MEM harap kalian semua bisa paham cara menggunakannya, cara membuka materi, dan mengerjakan tugas dengan baik dan mengirimkannya kembali. Nah, hari ini karena pertemuan pertama, moga-moga anak MEM semua dalam keadaan semangat. Oke, sebelum kita belajar, ada baiknya kita buka dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu sepanjang malam ini kepada kami hingga pagi ini kami bisa bangun dengan sukacita. Bapa yang baik, berkati kami anak-anak-Mu yang belajar, juga keluarga kami yang akan melakukan aktivitas. Semoga kiranya Engkau berkati setiap apa yang kami laksanakan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk kami bersama. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita mulai. Hari ini kita pelajari dari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsa. Di pembelajaran 1. Ya, di pembelajaran 1 yang akan kita pelajari adalah menemukan gagasan pokok dan pendukung. Lalu mengidentifikasi keberagaman yang ada di sekitar kita, kemudian melakukan percobaan untuk menghasilkan keturunan. Nah, sikap yang perlu dikembangkan sudah ada, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik, adapun kompetensi dasar dari IPS sebagai berikut, bisa dibaca bahasa Indonesia dan IPA. Jadi ada 3 mata pelajaran. Baik, lanjut. Adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian setelah membaca teks, kita mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Setelah wawancara, kita mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman. Kemudian setelah diskusi, kita mampu mengomunikasikan keragaman budaya tersebut. Berikutnya, setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bumi. Dan terakhir, setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bumi. Baik, tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Nah, MEM harap ini sudah bisa dipahami. Contohnya, misalnya tetanggamu pasti berbeda agama, bahkan ada yang berbeda suku. Misalnya seperti saya, suku Batak. Mungkin ada murid MEM yang suku Karo, Simalungun, Nias, atau Jawa, ya kan? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keragaman itu. Nah, coba diamati gambar di samping. Itu adalah salah satu tarian tradisional dari Bali. Ada yang pernah lihat? Baik, kita baca teks. Teks yang membuat ini berdasarkan buku tematik dari pemerintah. Ya, kita baca teksnya dalam hati boleh, dibaca langsung juga boleh. Ya, setelah dibaca, di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 paragraf. Nah, setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Tadi teksnya Pawai Budaya memiliki 5 paragraf. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok. Gagasan pokok diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Boleh disebut kalimat utama. Nah, itu merupakan kalimat inti, ya, boleh disebut juga kalimat inti. Sedangkan gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi pendukung dari gagasan pokok, sehingga disebutlah dia gagasan pendukung. Nah, bagaimana cara kita menentukan gagasan pokok? Yang pertama, kita baca paragraf tadi dengan cermat. Lalu, yang kedua, kita cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir.
akhir atau di seluruh paragraf. Nah, dari paragraf pertama teks tadi kita dapat bahwa gagasan pokoknya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Itu terdapat di awal kalimat. Sedangkan sisanya adalah kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Bisa ya, Nak? Nah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Coba kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nah, untuk melihat perbedaan budaya, kita bisa melakukan wawancara. Tidak harus keluar rumah. Di sekitar kita ada orang tua kita, mungkin ada adik, kakak, tante, tulang, atau ibu. Nah, kita bisa menanyakan kepada mereka, berbincang-bincang, disebutlah itu wawancara. Atau dengan kata lain, wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber atau orang yang kita minta informasi. Misalnya kita ingin bertanya kepada ayah, maka merekalah yang disebut narasumber. Begitu. Ya, bisa diulang wawancara, suatu cara mencari informasi dari narasumber. Nah, kita boleh cari dari keluarga, misalnya dari ayah, ibu. Nah, mungkin ayah dan ibu kita bisa berbeda daerah asal. Misalnya kita tanya dari ayah, siapa nama ayah kita. Bisa asalnya misalnya di Siantar. Apa ciri khas di Siantar? Nah, roti ganda misalnya kan? Boleh. Atau mungkin asalnya ibu kita dari mana? Dari Medan. Oke. Ciri khasnya apa di Medan? Ya, dari Medan misalnya ciri khasnya makanan apa? Ikan Ambon misalnya. Atau dari Karo, dari Brastagi, ya pasti berbeda-beda. Di sini contohnya misalnya dari Padang. Dari Padang itu biasanya apa? Rendang, ada rumah gadang, apalah yang merupakan ciri khas daerah tersebut. Ya. Nah, karena Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, ya, suku, agama, dan lain sebagainya tadi, ya, itu adalah kekayaan, bukan berarti menjadi pemecah. Nah, keragaman tersebut itu adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bersyukur dengan cara saling menghargai antar suku dan antar agama. Baik, dari beberapa perbedaan tadi, ada budaya, ada suku, agama, tarian, makanan khas, bahkan alat musik. Nah, kita berasal dari daerah mana? Apakah kita tahu alat musik yang ada di daerah kita? Ya, di sini ada beberapa alat musik. Contohnya kecapi. Kecapi berasal dari Jawa Barat. Bisa dilihat gambarnya, Nak. Cara memainkannya dipetik. Kemudian ada angklung dari Jawa Barat juga. Bagaimana cara memainkannya? Digoyangkan. Ada saluang. Bagaimana? Dari Sumatera Barat dengan cara ditiup. Lalu tifa dari Maluku dengan cara dipukul. Apakah kamu tahu dari daerahmu? Misalnya gondang dengan cara dipukul dari Sumatera Utara, ya kan? Nah, Tuhan memberikan atau menganugerahkan pendengaran supaya kita bisa mendengar alat-alat musik tadi. Kita mendengar dengan apa? Telinga, ya, telinga. Ini adalah indera pendengaran. Kita dapat mendengar, menikmati hasil karya seni berupa alat musik tadi dengan cara mendengar. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Segala bentuk bunyi dari benda yang bergetar itu disebutlah getaran. Bunyi itu bisa terdengar sampai ke telinga dengan adanya getaran. Benda-benda yang bergetar
kita saling menghargai keragaman tadi, semuanya akan hidup rukun. Menghargai perbedaan itu akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi hari ini sudah jelas materi kita dari awal, yaitu bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Bahasa Indonesia tadi tentang gagasan pokok, yaitu ide utama dalam suatu bacaan, gagasan pendukung, uraian atau informasi tambahan